Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Siti Afia Suryadharma di Warta Santri. Baik pemirsa, pada siang hari ini telah terlaksana Training of Ramadan 1445 Hijriah yang bertempat di Mushola Ibrahim Putri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Pengurus Pusat Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo periode 2023-2025 mengadakan kegiatan Training of Ramadan atau TOR yang mengusung tema membangun eksistensi santri pemimpin yang khairul ummah. Diikuti oleh seluruh perwakilan dari 32 rayon dan subrayon ISAS Nusantara yang akan mengikuti kegiatan Rihlah Ramadan Santri di bulan Ramadan berjumlah 1.314 peserta. Seluruh pengisi acara pada siang hari ini merupakan utusan dari setiap rayon dan subrayon ISAS Nusantara. Tiara Pardia sebagai Master of Ceremony, utusan dari rayon ISAS Jakarta Raya, lantunan ayat suci Al-Quran oleh Aulia Putri, utusan rayon ISAS Situbondo, dan pembacaan sholawat Nabi oleh Farah Salsabila, utusan rayon ISAS Banyuwangi. Kemudian dilanjut dengan menyanyikan lagu Mars ISAS oleh seluruh peserta TOR, sambutan Ketua Panitia TOR yaitu Dewi Aisyah, dan dilanjut dengan pembacaan doa oleh Siti Mas Ajeng, utusan rayon ISAS Jawa Tengah. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan Training of Ramadan 1445 Hijriah sebagai bentuk upaya membekali teman-teman santri, utamanya peserta Rihlah Ramadan Santri yang akan bermasyarakat saat liburan Ramadan nanti. Pembekalan pada pagi hari ini dilaksanakan dengan 6 materi. Materinya yaitu kepemimpinan dan keorganisasian, Hitomak Hadiah, problem solving, lobby dan negosiasi, serta cerdas bermedia. Harapan dari kegiatan pada hari ini, teman-teman peserta Rihlah Ramadan Santri siap untuk mengadakan kegiatan Rihlah Ramadan Santri yang tujuannya memasyarakatkan santri dan mensantrikan masyarakat. Kegiatan ini merupakan upaya memperdayakan para santri untuk persiapan di bulan Ramadan, yaitu kegiatan Rihlah Ramadan Santri yang diisi dengan beberapa materi. Materi pertama adalah kepemimpinan dan keorganisasian yang diisi oleh Dr. Luluk Maktumah MPD. Materi pertama yang diisi oleh Dr. Luluk Maktumah MPD yang didampingi oleh Rizka Ainur, utusan rayon ISAS Banyuwangi sebagai moderator ini mengenai kepemimpinan dan keorganisasian, yang mana dijelaskan sifat-sifat kepemimpinan, fungsi kepemimpinan, dan bagaimana menjadi pemimpin yang bisa diteladani. Ya, nah apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah menjadi seorang pemimpin? Maka kita yang pertama harus menjadi pemimpin yang bisa diterima oleh semua orang tentunya. Nah, ada banyak sekali tipe-tipe kepemimpinan, model kepemimpinan, kemudian gaya kepemimpinan, yang itu semua kalau kita teliti ternyata itu adalah gambaran dari bagaimana tipe-tipe kepemimpinan yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya dari semua gaya kepemimpinan, model kepemimpinan dan lain semua, dan itu semuanya, kita itu yang paling mendasar dari menjadi seorang pemimpin adalah keteladanan. Ya, keteladanan. Orang mungkin bisa saja berapologik, orang bisa saja kemudian menyampaikan banyak hal, kemampuan berorasi dan lain sebagainya, kemampuan untuk menyuruh, memerintah dan lain sebagainya, tapi tidak punya nilai-nilai keteladanan, maka ini adalah hal yang paling sulit untuk diterima oleh bawahan. Karena yang terpenting dari semuanya itu adalah keteladanan. Ya kan, Rasulullah saja diutus ke muka bumi ini adalah untuk apa? Untuk uswatun hasanah, keteladanannya, kebaikannya yang dimiliki oleh Rasulullah. Makanya ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka yang terpenting pertama kali itu adalah bagaimana kita bisa memberikan contoh yang baik. Ya, itu. Kemudian kita lihat juga seorang pemimpin yang dibekali dengan ilmu pengetahuan, seorang pemimpin yang dibekali dengan ilmu manajemen itu akan berbeda dengan orang yang dia punya jiwa kepemimpinan tetapi tidak diasah, tidak dibekali dengan kemampuan ini, akan berbeda sekali. Oleh karena itu saya katakan tadi, orang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, maka yang pasti dia akan melakukan hal-hal atau upaya bagaimana
sebuah kelompok yang dia pimpin atau organisasi yang dia pimpin ini bisa terarah dengan baik, tujuannya bisa tercapai dengan baik. Maka dari itu hal pertama saya katakan adalah keteladanan. Semua pemimpin ini punya tipe, ya, punya karakter, punya model, punya gaya. Ada, kalau tipe kepemimpinan itu ada yang dikenal dengan tipe otoriter. Tipe otoriter itu dia itu semuanya tergantung kepada dirinya sendiri sebagai seorang pemimpin. Jadi karena merasa bahwa dia adalah seorang pemimpin, lalu kemudian dia melakukan tindakan-tindakan pengambilan keputusan atau mengarahkannya organisasi itu sesuai dengan dirinya sendiri, sakarpa tibi, ya. Jadi main perintah, main ini, dia tidak berpikir bahwa bawahan itu adalah orang yang juga punya ide-ide besar. Dia nggak pernah berpikir bahwa bawahan itu sebenarnya juga bisa membantu, mensupport, mengembangkan diri. Kemudian yang kedua ada yang namanya kepemimpinan laissez-faire. Ini tergantung kepada bawahan. Misalnya sekarang mau rapat, terserah bawahan. Mbak, ini mau diapakan ya? Kira-kira ini kan sudah hampir maulid. Ya, saya bentuk panitia. Terserah sudah apa katanya panitia. Semuanya terserah bawahan. Pasrah penuh kepada bawahan. Terus fungsinya ketua, fungsinya pimpin di mana pimpinannya? Ya, bukan saya pimpinan, saya terima jadinya. Nah, ini tipe laissez-faire namanya. Ketuanya tidak mau tahu, pokoknya saya terima jadi. Misalnya begitu. Ya, apa katanya bawahan? Kadang-kadang yang begini ini justru membahayakan kepada pemimpin tersebut. Kenapa? Karena apalagi ini masalah keuangan, lalu dia tidak mampu mengkontrol, dan kemudian pimpinan cuma tahunya tanda tangan, di bawah ditelikung oleh bawahannya. Siapa yang kemudian bertanggung jawab? Banyak kasus-kasus kayak gini. Seorang pemimpin kemudian dimasukkan ke penjara, terdeteksi korupsi. Kenapa? Dia padahal nggak menggunakan uang itu, ternyata bawahannya terlalu pasrah kepada bawahan, masa bodoh dengan semuanya. Lalu kemudian ada kepemimpinan demokrasi. Kepemimpinan demokrasi ini dianggap sebuah kepemimpinan yang paling baik. Kenapa? Karena di sini melakukan sebuah kerjasama yang baik antara pemimpin dengan bawahan. Jadi ada kalanya dia bersifat sebagai komando, pemegang komando, tetapi dia tetap melakukan musyawarah bersama bawahannya, sehingga dia bisa melakukan serap aspirasi. Saya Virgania Afifa Fajaria selaku peserta Training of Ramadan 2024 dari Suprayon Iksas Kalipuro, Rayon Banyuwangi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami peserta Training of Ramadan dapat mengikuti kegiatan Training of Ramadan yang bertujuan untuk sebagai bekal nantinya ketika kita terjun ke masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip atau kegiatan-kegiatan yang telah disampaikan di Training of Ramadan 2024 ini.